فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلومنا جميعا في الدارين آمين. إلى أن قال قول دانيال عليه الصلاة والسلام في الصلاة. Ucapan Nabiullah Daniel, ini tidak pernah dengar ya kan? Ada nabi namanya Daniel alaihi salatu wassalam fi shalah. An Sayyidina Qatadah illa al-musallina alladhina hum ala salatihim daimun. Dari Sayyidina Qatadah illa al-musallina, kecuali orang-orang yang salat. Badalnya al-musallin alladhina, yaitu orang-orang hum yang adapun alladhina ala salatihim, atas salatnya, alladhina itu daimuna, itu senantiasa langgeng. Qala berkata siapa Qatadah, Dzakaram menyebutkan siapa nabi lana bagi kami, lana kepada kami, anna Daniel, bahasanya sesungguhnya Daniel alaihi salatu wassalam, itu na'ata, itu mensifati siapa Daniel ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala maka bersabda siapa nabi, faqala maka berkata siapa Daniel, Nabiullah Daniel, yusalluna salatan, yusalluna umatnya nabi. Jadi Nabiullah Daniel alaihi salatu wassalam, beliau mensifati salatnya umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabiullah Daniel alaihi salatu wassalam? Yusalluna salatan. Yusalluna ay ummatu Rasulillah, yusalluna salat siapa? Ummatu Rasulillah, ummatu Muhammad. Salatan dengan salat, lau shalla seandainya salat, ha pada salatnya umat Muhammad, siapa kaumu Nuhin, siapa kaumnya Nabi Nuh, ma ughriqu maka tidak akan ditenggelamkan siapa kaum Nuh. Jadi seandainya umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam salat seperti salatnya umat Muhammad, maka niscaya mereka tidak akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adun, dan Ad, gini, wa qaumu Adin, dan seandainya salat siapa kaum Adin, siapa kaumnya Ad, kaum Ad, ya, kaum Ad, ma ursilat maka tidak akan dikirimkan alaihim atas Ad, kaum Ad, apa ar-rihu, apa angin yang membinasakan mereka. Wa Thamudin, dan seandainya salat siapa kaumnya Nabi, kaum Thamud, wa Thamudin, dan seandainya salat siapa kaum Thamud, ma akhadat maka tidak akan mengambil, mengenai hum pada Thamud, apa as-sayhatu, apa teriakannya malaikat seperti petir sampai mereka binasa. Fa'alaikum maka wajib bagi kalian bis salati, dengan menjaga salat, maka wajib bagi kalian untuk menjaga salat, wajib bagi kita untuk menjaga salat. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya salat itu khuluqun, itu akhlak, lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman, hasanun, yang baik. Karena salat ini adalah akhlak seorang mukmin, akhlak baik untuk seorang mukmin. Coba ini hebatnya salat. Seandainya kaumnya Nabi Nuh itu salat dengan salat kita, maka niscaya mereka tidak akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kaum Ad itu salat seperti salat kita, maka niscaya angin yang binasakan mereka itu tidak akan binasakan mereka. Seandainya kaum Thamud itu salat seperti salat kita umat Nabi Muhammad, maka niscaya sayhah, ya, suara teriakan yang luar biasa, teriakannya malaikat yang binasakan mereka, tidak akan itu membinasakan mereka. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan yang namanya salat, karena salat itu adalah akhlak baik untuk kita orang-orang yang beriman. Naam. Takfirus salawati lil khataya. Takfirus salawati, jadi meleburnya salat lil khataya, pada keburukan-keburukan. Wahai orang-orang yang banyak dosa, yang banyak salah, yang banyak khilaf, yang banyak teledor,
Maka sholat yang kita kerjakan itu akan bisa melebur segala keburukan yang pernah kita kerjakan. Qala berkata siapa Abu Abdullah? Abu Abdullah berkata, "Tsumma lam yakhussa." Kemudian tidaklah mengkhususkan siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah amalan pada suatu amal. Allah tidak mengkhususkan satu amal pun min a'malid dini dari amal-amal agama. Yukafiru yang bisa melebur apa amal bihi. Gini, yukafiru yang akan melebur siapa Allah bihi dengan sebab amal al-khataya pada keburukan-keburukan, wa yutahhiru dan akan mensucikan siapa Allah bihi dengan amal al-mudnibina pada orang-orang yang pernah berdosa, kama khassa sebagaimana mengkhususkan siapa Allah as-salata pada salat bidzalika dengan bidzalika takfir wa tadhir. Faqala maka berfirman siapa Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Innal hasanati sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna itu bisa menghilangkan apa hasanat as-sayyiati pada keburukan-keburukan. Fajaat maka datang apa al-akhbaru apa hadis-hadis annaha sesungguhnya salat itu annaha sesungguhnya ayat itu nazalat itu turun apa ayat fi shalawatil khamsi di dalam salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu yang dikerjakan oleh seorang hamba itu bisa melebur menghapus segala keburukan yang pernah ia lakukan. Makanya anjurkan sampaikan kepada orang-orang terutama keluarga-keluarga kita, jangan pernah ninggal salat seburuk apapun peringatan kita. Misalkan ada keluarga kita tukang judi, suruh dia salat. Ada keluarga kita tukang zina, suruh dia salat. Ajak, bukan menyuruh, ajak dia salat. Kalau ada keluarga kita suka main riba, ajak dia salat. Kalau ada keluarga kita masih suka mengkonsumsi narkoba, ajak dia salat. Maka salat itu nanti akan melebur segala keburukan yang ia lakukan, segala dosa yang pernah ia kerjakan, dan salat akan mencegah mereka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Jadi kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah salat 5 waktu. Ketika banyak hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Naam, qissatu taqbili rajulin imra'atan fa nazulu innal hasanat. Kisah menciumnya seorang laki-laki imra'atan pada seorang perempuan, fa nazulu maka turun apa ayat innal hasanat ila akhirih. An Sayyidina Abdullah qala berkata siapa Abdullah, jaa datang siapa rajulun seseorang ila nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Faqala maka kemudian berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah. Ini sesungguhnya aku itu alajtu itu aku memasuki imro'atan pada seorang perempuan, dalam artian hampir melakukan zina tapi enggak nyampe zina. Jadi hampir melakukan zina tapi enggak sampai melakukan zina. Fi aqsal madinati di ujung kota Madinah. Wa inni dan sesungguhnya aku itu asabtu itu aku mengenai minha dari mar'ah ma pada apa-apa duna an amassaha ay duna an ujami'aha selain aku menjimaknya, selain jima, semuanya sudah dilakukan selain jima, berhubungan suami istri. Fa ana maka adapun aku hadza itu ya ini faqdi fiyya ma syi'ta, faqdi maka tunaikan ya Rasulullah fiyya di dalam diriku ma pada apa-apa syi'ta yang engkau kehendaki, terserah ya Rasulullah. Ulun tobat silahkan pian mau apakan ulun silahkan. Faqdi fiyya ma syi'ta itu artinya silahkan lakukan, tunaikan, kerjakan hukuman apa-apa yang pian kehendaki ya Rasulullah.
Faqala, maka berkata lahu kepada rajul, siapa Umar, siapa Sayyidina Umar ibn Khattab, laqad satarakallah law satarta nafsak, laqad satarakallah law satarta nafsak. Laqad satara, sungguh telah menutupi kepadamu siapa Allahu Allah, law satarta, seandainya engkau menutupi nafsaka pada dirimu. Sungguh Allah telah menutupi aibmu, wahai fulan. Seandainya engkau mau menutupi aibmu dirimu sendiri, aib dirimu sendiri. Laqad satarakallah law satarta nafsak. Sungguh Allah akan menutupi aibmu kalau engkau mau menutupi aibmu sendiri. Qala, berkata siapa rajul, walam yarudda. Qala, berkata siapa Abdullah, ya, perawi. Walam yarudda, dan tidak menjawab alaihi atas rajul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, pada sesuatu. Nabi itu kalau ada orang curhat tentang dosa, sidin diam. Enggak jawab apa-apa langsung, enggak. Faqama, maka berdiri siapa ar-rajulu, siapa seorang laki-laki tadi. Famtalaqa, maka pergi siapa rajul. Fa'atba'a, maka kemudian mengikuti siapa, fa'atba'a, maka kemudian mengikuti hu pada rajul siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, rajulan, pada seorang laki-laki, da'a, yang memanggil siapa rajul hu pada Nabi, fatala hu pada rajul yang pakai al, ya, rajul yang atas. Fatala, maka kemudian membaca siapa Nabi alaihi atas rajul hadhil ayata, pada ayat ini, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulufan minal laili innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqim, dan dirikanlah as-salata pada salat tarafayin nahari, di dua ujung siang. Ujung yang pertama pagi, maksudnya subuh. Ujung yang berikutnya tarafain nahar, dua ujung pagi sama sore. Wa zulufan minal laili, wa zulufan, dan di waktu minal laili, dari malam, innal hasanati, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, yudhibna, itu bisa menghilangkan apa hasanat, as-sayyiati, pada keburukan-keburukan. Dzalika, adapun hal itu, wa aqimis shalah ila akhirih, itu dzikra, itu pengingat-ingat, lidzakirina, untuk orang-orang yang ingat. Faqala, maka berkata siapa rajulun, seseorang, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hada lahu khassah, wahai Nabi Allah, apakah ini wa aqimis shalah ini lahu, itu bagi rajul yang hampir melakukan zina tadi, khassah, secara khusus. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, la bal linnasi kafah, bal linnasi, akan tetapi untuk seluruh manusia, kafatan, semuanya. Jadi Masya Allah, Rasulullah enggak mau ada orang curhat kayak itu, Rasulullah enggak menanggapi, Rasulullah diem, Rasulullah enggak kepo. Bahasa orang sekarang kepo, ya. Iya kah? Di mana? Kapan? Enggak ada. Rasulullah diem. Malah sidin pergi. Hah? Ini adab kalau ada orang curhat sama kita tentang aibnya dia, diem sudah, jangan ditanggapi. Jangan tanggapi. Gimana? Gitu. Gimana? Di mana? Kapan? Enak enggak? Kurang ajar. Orang buka dosanya sendiri malah ya Allah, lain kali aja ya, katanya. Astagfirullah, ya Rabb. Kadang kan orang kan ada orang curhat membuka aibnya. Kalau adab adab, jangan sampai kita itu terbawa yang namanya fudul, ya, pingin tahu. Dan dia akan menjadi senjata iblis. Minimal kalau di situ nggak ada orang lain, berarti di situ buka aib dirinya sendiri. Dan kita akhirnya tahu aib orang.
Ya kalau kita bisa menjaga, kalau kita nggak bisa menjaga, akhirnya kita sampaikan ke orang, dosa. Kalau di situ ada pihak ketiga yang dibicarakan berarti gibah. Gibah, naudzubillah. Gibah itu lebih berat daripada utang. Kalau hutang itu bisa dibayar, kalau dosa gibah itu nggak bisa dibayar, berat. Makanya hati-hati. Dan sunnah juga kita tutupi. Enggak. Rasulullah di lain kesempatan ada orang ngomong, ya Rasulullah ulun zina. Ya Rasulullah ulun zina. Ulun zina ya Rasulullah. Kata Nabi, kada. Enggak, ente enggak zina. Coba. Artinya ini aib. Udah. Makanya Sayyidina Umar tadi mengatakan seandainya engkau tutupi aibmu, maka sungguh Allah akan menutupinya. Tapi engkau buka, ya udah kebuka akhirnya. Seandainya ditutup, maka akan Allah tutup. Gak ada yang tahu kecuali dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia mau bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Gitu loh. Jadi kalau kita pernah melakukan salah, tutupi, jangan berkisah. Yuda maling mangga kemarin. Berkisah. Ye Nabil, anak kemarin, wallah ajib. Itu mangga, wallah, mangga itu loh yang disang tafid. Allah itu enak itu mangga ye. Anak ngambil ye, habis 3 na ye. Ye Nabil penasaran. Iya kah? Iya ye, wallah sawah iya. Akhirnya Nabil besok aja ya. Dosa sudah ngasih tahu aibnya, buka aib sendiri. Ye Nabil akhirnya tahu aibnya, malah ye Nabil tertarik lagi. Ya Nabil udah akhirnya besoknya kena. Ya Nabil cerita juga sama siapa? Wafi, tahu nggak? Kemarin anak diajak Yuda ngambil mangga. Ajib sawah. Iya kah? Ikut-ikutan. Sepondok akhirnya ini. Gara-gara Yuda. Allah. Jadi kalau melakukan kesalahan, melakukan aib, melakukan dosa yang itu adalah aib, tutupi. Allah itu punya sifat sattar, zat yang maha menutupi segala keburukan. Ya alimas sirri minna. Apa artinya? Wahai zat yang mengetahui rahasia dari kami. La tahdikis sitra'anna. Jangan engkau robek, ya, sitir apa, penutup hijab dari kami. Artinya jangan sampai dosa-dosa kami engkau tampakkan, aib kami engkau tampakkan, keburukan kami engkau tampakkan. Jangan ya Rabb, jangan. Ya alima sirri minna la tahdiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haithu kunna wa'afina wa'fu anna wa'afina, selamatkan kami ya Rabb, wa'fu anna, ampuni kami ya Rabb, ya kan, wa kullana haitsu kunna, dan teruslah bersama kami ya Rabb dimanapun kami berada. Gitu doanya. Jangan punya aib disebarluaskan. Pernah judi, udah tutup dah. Yuda lagi nih, pernah jalan-jalan ke Kaltim, singgah ada orang Batur tuh, Batur, yang orang Dayak yang biasanya kan ada apa gitu ya. Kemudian di sampingnya, di samping ritual itu ada orang, misalkan di situ ada orang-orang judi di sampingnya. Yuda penasaran, coba-coba lumayan nanti uang 10.000 bisa jadi banyak nih, penasaran. Ya udah Yuda, ente sudah pernah kayak gitu, ternyata ente kalah, rencana cuma ikut 10.000 habis 1 juta. Nyesel dia, tobat dia, udah tutupi. Jangan malah tulis status sial hari ini. Astagfirullah ya Rob, ampun ya Rob, anak kalah judi ya Rob. Buat apa? Kalah judi di posting dia. Artinya apa? Udah dosa yang pernah kita lakukan tutupi sudah. Faham tuh? Kadang orang udah tahu dosa kok disebarluaskan kemana-mana. Akhirnya numpuk dosa kemana-mana. Ya Allah. Makanya Sayyidina Umar apa kata Sidin tadi? Seandainya engkau tutupi, maka pasti itu tutupi itu. Ditutupi sama Allah. Seandainya ditutup, tutupi. Tapi ini orang malah buka kemana-mana. Akhirnya orang banyak yang tahuan gitu loh. Faham tuh? Nah, jadi apapun dosa itu, apapun dosa, udah tobat, perbaiki sholat, maka innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya, jadi kata Sayyidina Umar tadi, laqad satarakallah, sungguh Allah telah menutupi dosa ente. Seandainya lau satarta nafsak, sungguh kalau ente mau nutupi aib ente,
Allah akan tutupi aib ente. Tapi gara-gara ente buka, ya udah kebuka semua akhirnya. Padahal kalau kita pernah melakukan dosa, ya udah cukup kita yang tahu kita sama Allah. Istighfar, apalagi di bulan Ramadan, minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Sudah minta ampun sama Allah. Perbaiki, salah satu caranya perbaiki sholat kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jadi kebaikan yang berupa sholat yang kita kerjakan itu akan bisa menghapus segala keburukan yang pernah kita kerjakan. Dan ini pelajaran, dan ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk tadi salah laki-laki tadi, untuk balin nasi kafah. Jadi kalau sudah pernah melakukan dosa, ya udah perbanyak, terutama ba'da tahajud itu, qasidah itu bagus dibaca ketika ba'da tahajud sebelum subuh, ya. Kalau kita lagunya gimana kita? Ya alima sirri minna la tatiki sitra anna wa afina wa kullana haitsu kunna. Ya udah itu baca, jangan malah sebar kemana-mana disebar. Ada istri baru gertak suaminya di video, gertak suaminya di video, malah live lagi, live streaming. Aku mau tengkar sama suamiku. Waduh, ini istri ente tengkar sama suami dosa, ente gertak suami dosa. Udah tutupi, jangan malah disebarluaskan. Itulah di akhir zaman banyak orang yang nggak punya malu. Pada al-haya minal iman. Rasa malu itu termasuk daripada iman. Makanya ayo sudah santri paham kayak ini nih, jangan ente udah kalau pernah berbuat dosa ya udah minta ampun sama Allah, tutupi, jangan berkisah kemana-mana. Jangan berkisah kemana. Habis itu kalau ada orang curhat, ada seorang laki-laki datang, Ustaz, ulun itu semua dosa pernah ulun lakukan. Ya, Abi bilang apa? Udah cukup. Itu urusan pian sama Allah. Kada Ustaz, ulun pengen curhat sama pian, cukup. Sudah pian tutupi itu. Jangan berkisah. Kalau ustadznya nggak paham, apa aja dosanya? Loh ditanya, apa aja dosanya? Oh banyak ustadz. Apa-apa itu? Bunuh iya, zina iya, minum alkohol iya, mabuk iya, narkoba iya, bandar judi iya, bandar narkoba iya. Ustadz yang bahlul ngomong, wah dosa ente terlalu banyak, neraka dah ente, gitu. Ya Allah. Padahal kalau ada orang mulai curhat dosanya, udah suruh diem. Sudah cukup pian sama Allah yang tahu. Lah terus kayak apa Ustaz? Ya sudah. Allah sudah tutupi itu dosa pian. Yang tahu hanya pian sama Allah, sudah cukup. Udah pian sekarang minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah, perbaiki sholat pian, ayo jadi orang baik. Maka Allah akan menjadikan pian jadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Berapa banyak orang yang dulunya ahli maksiat, gara-gara dia taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Makanya dikatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa itu kayak enggak punya dosa. Ayo santri harus paham. Ente nanti liburan, ada teman ente datang sama ente, ana nih mau curhat sama ente, apa-apa. Allah, ana pernah melakukan dosa, ana pernah pacaran, ana pernah ini, ana pernah itu. Kalau ente dengar kayak gitu gimana? Gimana tadi? Diam. Udah, gak usah cerita. Sudah, cerita yang lain aja. Cerita Abu Nawas aja deh. Cerita Abu Nawas kah? Abu Nawas Resto kah? Abu Nawas apa nih? Cerita yang lain aja sudah, daripada ente cerita dosa ente, lebih baik ente ceritakan gimana pengalaman ente kerja biar ana termotivasi nanti setelah ana mondok ana pengen kerja. Daripada ente cerita dosa ente, lebih baik ayo cerita gimana itu sepak bola itu, gimana tuh Barito Putra, alhamdulillah nggak tersingkir dia, masih ada dia. Ceritakan ana di pondok nggak pernah nonton bola gitu loh.
Jangan ente ada teman ente mau curhat tentang dosa, ente malah buka, malah berusaha kepo bahasa orang sekarang, pengen tahu, fudul. Ya kah? Di mana, kapan, sama siapa? Oh iya kah? Oh. Akhirnya dosa ente nanti, ya kalau ente bisa jaga ini rahasia. Kalau nggak bisa ente sebar kemana-mana, nah ini yang bahaya. Itu ghibah, dosa besar. Maka banyak orang yang nggak paham seperti ini, akhirnya dosa itu kemana-mana. Dan nyeret orang banyak. Padahal kalau ditutupi sudah cukup dia sama Allah. Dia istighfar, dia tobat, dia ampuni sama Allah, selesai. Tapi gara-gara dia malah nyebar kemana-mana, akhirnya dia dosa, orang yang dengar nggak bisa jaga diri, nggak bisa jaga rahasia, dia ceritakan ke yang lain, dosa. Dosa apa? Ghibah. Akhirnya itu orang nggak bisa jaga lagi, cerita ke yang lain, dosa. Wah, akhirnya sekampungan dosa semuanya. Nah, pahami itu. Kita belajar dari Nabi, Nabi diam. Jangan malah kepo. Paham kepo kan? Pengen tahu bahasa Arabnya fudul. Orang Indonesia ini fudulnya luar biasa. Termasuk keistimewaan orang Indonesia memang itu. Suka fudul, suka kepo. Ada kecelakaan. Wah. Ya Allah itu saudara anak kecelakaan, padahal warik. Gara-gara fudul itu, fudul pengen tahu ya. Indonesia hanya ada di Indonesia. Makanya orang Saudi, al Indonesiun fuduliyun. Orang Indonesia itu fudul, kepoknya tingkat dewa. Suka fudul urusan orang, cukup. Apalagi urusan dosa. Kalau ada orang curhat masalah dosa, cukup. Jangan cerita masalah dosa pian sama ulun. Cukup pian curhat sama Allah, pian tobat, pian berhenti, pian tobat, pian sesali, pian nangis, pian istighfar, udah. Allah Maha Pengampun dan dosa pian semuanya diampuni oleh Allah. Jangan lupa perbaiki sholat, banyaki sholawat. Udah, gitu aja sudah, cukup. Jadi orang yang pintar, yang cerdas, jangan malah kepo, fudul urusan orang, akhirnya malah kemana-mana dosa kita. Dosa orang itu sampai ke kita, kita nanti sebarkan dosa lagi itu kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu. Kita belajar dari apa kisah tadi itu. Naam. An Abdullah qala rajulun, qala berkata siapa rajul, ya Rasulullah, inni laqitu imra'atan fil bustani. Ini sesungguhnya aku itu laqitu, itu aku bertemu imra'atan pada seorang wanita fil bustani, di kebun. Fadhamamtu, maka kemudian aku memeluk pada imro'ah, ilayya padaku, artinya dipeluk. Faqabbaltu, maka kemudian aku mencium pada imro'ah. Abashartu, dan kemudian aku fabashartu, memeluk ya, hanya benar-benar dipeluk, tapi enggak zina, mendekat muqaddimahnya zina. Pada imro'ah. Fafa'altu, maka kemudian aku melakukan biha dengan imro'ah kulla syai'in, pada sesuatu, ghairu anni lam ujami'ah, ghairu anni, hanya saja aku lam ujami'ah, aku tidak menjima' pada mar'ah. Mendengar seperti ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah diam. Anhu, dari rajul, Rasulullah diam, enggak menanggapi apa-apa. Rasulullah diam. Hada adab, ini akhlak. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzala, maka kemudian menurunkan siapa Allah wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulufan minal laili. Coba saya cari wa zulufan itu apa artinya? Wa zulafan. Ismana? Wa zulafan. Tadi apa tadi? Wa zulafan minal laili. Ismana? Mana yang pas? Bagian kah? Bagian permulaan malam. Nah, minal laili wa zulafam, dan bagian permulaan malam, bagian permulaan minal laili, dari malam. Innal hasanati yudhibna sayyiat, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, itu bisa menghilangkan apa hasanat, as-sayyiati, pada keburukan-keburukan.
Fada'a maka kemudian memanggil pada rajul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qara'a dan membaca siapa Nabi pada ayat alaihi pada rajul faqala maka berkata siapa Umar bin Khattab ya Rasulullah Allahu khassah ya Rasulullah wahai Rasulullah apakah itu bagi rajul khassatan khusus? Apakah itu khusus untuk laki-laki itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal linnasi kaffah. Enggak, itu untuk seluruh manusia. Semoga Allah jaga semua kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada dosa pada diri kita semoga Allah tutup semuanya. Ya alima zirri minna la tahdiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Naam, al-jum'atu ilal jum'ah wa salawatu kafaratun. Al-jum'atu adapun Jumat ilal jum'ati pada Jumat yang berikutnya, was salawatu dan salat itu kafaratun, itu hal-hal yang bisa melebur dosa. Qala berkata siapa Muhammad bin Ka'ab al-Quradhiyu, balagha sampainya pada kami apa anna nabiyya apa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu qala itu bersabda siapa Nabi as-salawatul khamsu adapun salat 5 waktu wal jumu'atu dan Jumat ilal jum'ati ke Jumat yang berikutnya itu kafaratun itu kafarah pelebur 5 bagi perkara 5 bagi dosa bainahunna di antara Jum'ah ilal Jum'ah majtunibat selagi dijauhi apa al-kabairu apa dosa-dosa besar antara salat 5 waktu antara subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian Jumat ke Jumat yang berikutnya itu kafarah. Apa artinya kafarah? Pelebur dosa yang dilakukan. Misalkan ada orang sholat subuh sholat, duhur sholat, maka dengan sebab sholat duhur dan sholat subuh dan sholat duhur yang dia kerjakan, maka dosa-dosa yang dikerjakan di antara subuh dan duhur itu diampunkan oleh Allah. Kemudian sholat lagi asar, maka kalau ada dosa di antara duhur dan asar akan diampuni oleh Allah. Kemudian sholat lagi maghrib, kalau ada dosa di antara asar dan maghrib maka semua ampunkan di kafarah, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang perhatian dengan sholat. Makanya tadi Abi sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, sebejat apapun mereka jangan pernah ninggal sholat. Seburuk apapun akhlak mereka jangan pernah ninggal sholat. Mungkin gara-gara sholat itu dosa mereka diampuni oleh Allah. Mungkin gara-gara sholat itu mereka itu diampuni dan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Muhammad bin Ka'ab, wa qala dan berkata siapa Muhammad bin Ka'ab, wa hadza dan adapun ini itu fil Qur'an di Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu tukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. In tajtanibu apabila kalian menjauhi kabairama pada dosa-dosa perkara tunhauna yang kalian dilarang anhu darima nukaffir maka kami akan melebur ankum dari kalian sayyiatikum pada dosa-dosa kalian wa nudkhil dan kami akan memasukkankum pada kalian mudkhalan di tempat masuk kariman yang mulia yaitu surga. Amin ya Rabb. Wa qala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala dan berfirman siapa Allah li Muhammad untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa aqimis salata tarafayin nahari, wa aqim dan kerjakan dirikan as-salata pada salat tarafayin nahari pada dua ujung siang. Fatarafayin nahar maka adapun yang dimaksudkan dua ujung siang itu al-fajru itu salat subuh wa dhuhru dan dhuhur wal asru dan asar wa zulafam minal laili dan adapun yang dimaksudkan wa zulafam minal laili di bagian waktu awal minal laili yang dimaksudkan itu al-maghribu maghrib wal isya'u dan isya berarti 5 ya kan. Innal hasanati yudhibna sayyiat wa hunna dan adapun hasanat itu as-salawatul khamsu itu salat 5 waktu. Atamthilu bil ghais fin nahar 5 marrat. At-tamthil
At-tamtsilu perumpamaan. Bil ghaisi dengan orang yang apa? Orang yang menyelam. Fin nahri di sungai khamsa marratin sebanyak 5 kali. Berendam, merendamkan diri, berendam. Fin nahri di sungai khamsa marratin sebanyak 5 kali. An Abi Farwah dari Sayyidina Abi Farwah, anna Amir bin Sa'ad, an Abi Farwah dari Imam Abi Farwah, anna Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, akhbara menghabarkan siapa Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, hu pada Farwah, Abi Farwah, annahu sesungguhnya Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas sami'a mendengar Abana bin Uthman bin Affan yaqulu, Abana bin Uthman bin Affan, qala Uthman bin Affan, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ara'aita ini apakah engkau melihat gitu? Enggak. Makna enaknya itu bagaimana pendapat pian? Laukana seandainya ada itu bi fina'i ahadikum, itu di halaman sebagian dari kalian, di halaman rumah salah satu dari kalian, apa nahrun, apa sungai, ya juri yang mengalir, yahtasilu mandi, siapa ahadukum minhu dari nahar, kulla yaumin setiap hari, khamsa mirarin sebanyak 5 kali. Mada adapun apa itu, karena itu ada itu mumkian, itu menyisakan min daranihi dari kotorannya rajul. Bagaimana pendapat pian? Seandainya ada seseorang di halamannya terdapat sungai yang mengalir. Kemudian dia setiap hari 5 kali nyemplung di situ, nyebur di situ, mandi di situ sebanyak 5 kali. Mada kana mubkiyan min daranihi? Apakah ada kotoran yang tersisa dari tubuhnya? Qalu, maka berkata siapa sahabat, la syai', gak ada ya Rasulullah. Qala, berkata siapa Rasul, fa inna salawati, maka sesungguhnya salat al-khamsa yang 5 itu yudhibna, itu bisa menghilangkan apa salawatul khams bidzunubi dengan dosa-dosa, kama yudhibu sebagaimana menghilangkan apa al-ma'u apa air ad-darana pada kotoran. Jadi kalau orang salat 5 waktu itu insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Tariq bin Syihab qala, berkata sahabat Tariq bin Syihab, karena ada itu li, itu bagiku, akhun, siapa saudara, yuqalu yang dikatakan lahu bagi apa Abu Azrah, namanya Abu Azrah. Fakana, dan ada siapa Abu Azrah itu, yadkuru itu menyebutkan siapa Abu Azrah, Salman, pada Salman. Fakana, maka ada siapa Abu Azrah itu yara, itu melihat siapa Abu Azrah min hirsi, dari semangatku, ala laqihi, atas bertemu dengan Abu Azrah. Faqala, maka berkata siapa Abu Azrah, li, padaku, yauman, pada suatu hari, halaka fi sadiqika, halaka, apakah itu untukmu, fi sadiqika, di dalam temanmu Salman, adapun Salman, qadima, sungguh telah datang siapa Salman, al-Qadisiyata, pada bangsa, pada tanah yang suci. Qultu, aku mengatakan, na'am, farakibna, maka kami menaiki ilaihi, pada Salman, fadakhalna alaih, maka kami sampai ke alaihi, atas Salman, artinya masuk ke tempatnya Salman. Faqala, maka berkata siapa Sayyidina Salman, inna salawati, sesungguhnya salat al-khamsa yang 5 itu kafaratun, itu akan melebur 5 pada dosa, bainahuna, di antara salawat al-khams, majtuniba, selagi dijauhi bihi, dengan apa al-qatlu, apa dosa membunuh. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Salman, yusbihu, berpagi-pagi, siapa an-nasu, siapa manusia, fayusalluna, kemudian salat siapa an-nas, salat al-fajr, pada salat fajar, thumma yajtarihuna, kemudian melakukan dosa siapa an-nas,
ma pada dosa bainahum di antara annas wa baina dhuhri dan di antara zuhur, fayatawaddau maka kemudian wudu siapa ar-rajulu seseorang, fayukafiru maka melebur apa al-wudu al-jarahati pada dosa-dosa as-sighara yang kecil, thumma yumshi kemudian bersore-sore siapa rajul ila salati pada salat, fayukafiru maka melebur apa imsya ila shalah min dzalika dari akbar pada yang lebih dosa yang lebih besar min dzalika dari hal itu. Thumma yusalli kemudian salat siapa rajul, fayukafiru maka melebur apa salat akbar pada yang lebih baik, pada yang lebih besar min dzalika dari hal itu. Thumma yajtarihuna kemudian melakukan dosa siapa annas ma pada dosa bainahum di antara annas wa bainal asri dan di antara asar, fayatawaddau maka kemudian wudu siapa ar-rajulu seseorang laki-laki, fayukafiru maka melebur apa al-wudu al-jarahati pada dosa-dosa as-sighara yang kecil. Thumma yumshi kemudian bersore-sore siapa rajul ila salati pada salat, fayukafiru thumma yamshi kemudian berjalan siapa rajul ila salati pada salat, fayukafiru maka melebur apa al-masyu apa jalan akbar pada yang lebih besar min dzalika dari hal itu. Tsumma yusalli kemudian salat siapa rajul, fayukafiru maka melebur apa salat aktsara pada yang lebih banyak min dzalika dari hal itu. Tsumma yajtarihuna kemudian melakukan dosa siapa annas ma pada dosa bainahum di antara mereka wa bainal maghribi dan di antara maghrib, fayatawaddau rajulu ini artinya sama dengan yang di atas ya. Fayukafirul wudu'u al-jarahati sighara thumma yamshi ila salah fayukafiru akbara min dhalik thumma yusalli fatukafiru salatu fatukafiru maka melebur apa salatu salat aktsara pada yang lebih banyak min dhalika dari hal itu. Thumma yastarihuna kemudian melakukan dosa siapa rajul ma pada dosa bainahum di antara annas wa bainal isya'i dan di antara isya al-akhirati yang akhir, fayatawaddau maka wudu siapa rajul fayukafiru maka melebur apa al-wudu al-jarahati pada dosa-dosa as-sighara yang kecil-kecil. Jadi wudu itu bisa menghilangkan dosa yang kecil. Tsumma yamshi kemudian berjalan siapa rajul ila salati pada salat, fayukafiru akthar min dalik tsumma yusalli fayukafiru salata akbar min dalik fayukafiru salatu akbar min dalik tsumma yanzilu kemudian menetap siapa annasu manusia salatata manazila pada 3 tempat lahu yang bermanfaat wala alaih dan tidak bermanfaat, lahu yang bermanfaat untuk rajul wala alaih dan tidak bermanfaat atas rajul, wa alaihi dan wajib atas rajul wala lahu, wa alaihi dan bahaya bagi rajul wala lahu dan tidak manfaat bagi rajul, wala alaih wala lahu wala alaih dan tidak bermadarat atas rajul wala lahu dan bermanfaat bagi rajul. Qultu aku berkata wa ma lahu wala alaih wa alaihi wala lahu wala alaih wala lahu wa ma dan apa lahu bagi rajul wala dan wala alaihi dan tidak atas rajul wa alaihi dan atas rajul wala lahu dan tidak bagi rajul wala alaihi dan tidak atas rajul wala lahu dan tidak bagi rajul. Fanadhara maka kemudian melihat siapa Salman ilayya kepadaku, wa qala dan berkata siapa Salman, ya bna akhi wahai anak saudaraku, yahtanimu mengambil menjarah atau mengambil kesempatan siapa rajul seorang laki-laki zulmatal laili pada gelapnya malam wa ghaflatan nasi pada dan lupanya manusia anhu dari rajul, fayaqum maka berdiri siapa rajul fayusalli maka kemudian salat siapa rajul, fadzaka maka adapun irtinam itu lahu itu bagi rajul wala alaih dan tidak bagi rajul tidak atas rajul, wa yatanimu dan mengambil manfaat
siapa rajul dulmatal laili, mengambil kesempatan dulmatal laili pada gelapnya malam, wa ghaflatan nasi, dan tidurnya orang banyak, anhu dari rajul, fayas'a, maka memulai siapa rajul, fi ma'asillah, di maksiatnya Allah, fadaka, maka adapun itu alaihi atas rajul, wala lahu, dan tidak manfaat bagi rajul. Qala, berkata, wa yanamu, dan tidur, wa yanamu, dan tidur siapa rajul hatta yusbiha, sehingga pagi siapa rajul, fadaka, maka adapun itu la lahu, itu tidak manfaat untuknya, wala alaih, dan tidak madarat untuknya. Naam, kullu khatwatin ila salati hasanatun wa kafaratun, wallahu a'lam bissawab.